Eh, kan sebelumnya sebelum masuk di wilayah birokrasi, Pak, mungkin yang dikembangkan itu berupa skill. Tapi pada saat kita akan masuk di pemerintahan, mungkin bukan hanya skill saja yang perlu dibentuk, mungkin integritas juga yang perlu kita bentuk. Eh, Terus mindset kita juga untuk melayani Pak masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Kenapa karakter perlu dibentuk? Karena agar kita memiliki integritas dan juga profesionalisme. Demikian juga kita memiliki jiwa pelayanan publik yang tinggi sehingga karakter kita yang baik, ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga dalam memberikan pelayanan itu menjadi berkualitas dan menjaga netralitasnya, Pak. Menurut saya, mengapa pembentukan karakter itu penting? Karena itu akan menjadi ciri khas kita sebagai ASN, Pak. Sebagaimana ciri khas kita sebagai ASN itu kan berakhlak, berorientasi pelayanan, hmm, apalagi yang dan semuanya, Pak. Maksud saya mungkin untuk sebagai ciri khasnya PNS, Pak. Mengapa penting pembentukan karakter? Saya rasa pembentukan karakter ketika kita menjadi ASN itu sangat penting supaya kita sebagai ASN bisa berpartisipasi secara maksimal untuk membantu visi yang sudah ditetapkan Indonesia ke depannya supaya bisa menjadi semakin maju, semakin berkembang, Pak. ASN harus selalu membentuk karakternya Pak, karena menurut saya Pak, karena kita ini apa supaya lebih baik karakter apa pelayanan apa di Menurut saya, Pak, mengapa karakter perlu didahulukan dibanding yang lain, Pak? Tapi maksudnya, mengapa itu yang perlu didahulukan? Karena mungkin bagusnya tuh, Pak, kalau sebelum pintar ki, bagus duluan tak apa itu karakternya. Maksudnya dasarnya dulu sudah bagus. Mungkin begitu, Pak. Mungkin, Pak, mengapa bela negara didahulukan? Karena di dalamnya itu, Pak, ada kayak cinta tanah air, pengorbanan. Di mana di situ, Pak, mungkin kita diajarkan dulu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain, Pak. Mungkin itu, Pak. kalau menurut saya Pak, kenapa di agenda satu itu materinya wawasan kebangsaan? Menurutku Pak, kita harus memiliki jiwa nasional Pak, jiwa nasional ya, dan eh, jiwa nasional dan apa di eh, ini itu saja Pak. Mungkin Pak, kalau kenapa harus nilai-nilai bela negara yang didahulukan? Karena merupakan fondasi Pak. Karena tanpa nilai bela negara, berakhlak tidak bisa dijalankan Pak. Atau tidak ada pijakannya Pak ya. Tidak ada pijakan yang kuat begitu Pak. Terima kasih. Mungkin kenapa jadi pondasi itu kan nilai-nilai yang berikutnya itu kalau kita terapkan bisa saja nanti daerah tujuannya itu ya untuk kepentingan yang lain karena yang lain itu kan bisa diterapkan tanpa kita terapkan di nya pondasinya tanpa ke NKRI lah ceritanya. Jadinya sikap bela negara penting itu jadi fondasi awal bagi kita tujuan tak ini untuk siapa untuk negara. Karena kalau ini yang lain juga bisa diterapkan untuk kelompok kita kah, kelompok ya keluarga kita atau bahkan mungkin negara lain. Jadi tujuannya fondasinya dulu untuk siapa ini. Saya rasa begitu, Pak. Yang kita ketahui kemarin, ap- aparatur kita harus pertama tahu fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, di sini ASN itu fondasinya adalah bela negara. Seperti materi kemarin, kita harus membangun kesadaran nasional, membangun rasa cinta tanah air, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Eh, Menurut saya, kenapa wawasan kebangsaan dulu terus tentang bela negara itu karena kita mau dibentuk dulu, diberikan pandangan yang benar tentang bagaimana cara pandang kita yang seharusnya
tentang Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku budaya, bahasa, dan agama. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana sebenarnya sikap cinta tanah air, nasionalisme, integritas sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu, baru kita masuk di bagaimana berakhlak sebagai ASN untuk berpartisipasi dalam hal yang tadi, supaya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan Indonesia itu bisa terlaksana dengan maksimal. Saya mungkin sedikit memberikan contoh khususnya di kantor saya. Kebetulan kemarin sebelum info Latsar dimulai, di kantor sempat adakan inovasi, yang inovasinya tentang pendataan UMKM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Kebetulan datanya dari tahun ke tahun itu masih kurang maksimal. Jadi kami mencoba membuat ulang dalam bentuk inovasi. Tapi kalau misalnya kami berpikir di kantor, kalau misalnya kami cuma minta data dari setiap desa, itu kadang ada desa yang memberikan juga. Selama ini katanya seperti itu. Kadang ada desa yang punya data lengkap, tapi kadang juga tidak. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk turun langsung. Jadi kemarin sebelum melakukan latsar itu, ada sekitar 2 hari kami turun di Desa Tobada untuk pendataan UMKM, sekaligus membantu memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM yang mau buat surat izin berusaha. Kebetulan kami juga sudah mendapat izin dari PTSP, katanya iya silahkan memfasilitasi. Jadi kami turun mendata sekaligus membantu membuatkan surat izin bagi mereka yang belum mempunyai. Saya rasa itu salah satu contohnya dari berorientasi pelayanan, Pak. Kami juga dari PUPR kemarin sudah memiliki kolaborasi beberapa inovasi dan kolaborasi. Nah, inovasinya kami terakhir itu mengenai bagaimana penjernihan air laut menjadi air tawar, di mana menurut saya itu sudah berorientasi kepada berakhlak, di mana kita menerapkan beberapa nilai dasar ya, di mana itu berorientasi pelayanan, adaptif, karena kita senantiasa berinovasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kolaboratif, di mana kita tetap berkolaborasi dengan tentu saja dengan kantor dan berkolaborasi juga dengan masyarakat untuk bisa terjalin dan bisa terwujud inovasinya. Izin Pak, kemarin kan di kantor kami itu di Diskominfo itu kan diadakan sebuah kegiatan yaitu tanda tangan elektronik Pak, yang di mananya itu semua ASN di Kabupaten Mamuju Tengah itu diwajibkan untuk membuat TTE, dan otomatis Pak banyak teman-teman ASN yang datang ke kantor kami. Dan menurut saya yang berurusan dengan berorientasi pelayanan itu yang di bagian umum, yang di mana kami melakukan melayani dengan standar yang sama atau dengan SOP Pak. Melayani dengan baik, mengarahkan. Kebetulan Pak saya dari Disduk Capil, di mana pelayanan publik itu setiap hari dilakukan di kantor. Tapi kalau untuk mengetahui sudah maksimal atau belum, eh, kami tidak tahu. Tapi kami berusaha memaksimalkan. Seperti kemarin ada agenda jemput bola untuk pendataan pembuatan KTP ODGJ di Kecamatan Pangale, Pak. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan unsur berorientasi pelayanan. Terima kasih, Pak. Orientasi pelayanan di kantor kami, eh, kami memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada OPD yang akan diaudit, dan juga memberikan pemberitahuan untuk misalnya permintaan data atau klarifikasi secara cepat dan ramah, Pak. Terima kasih, Pak. Kemarin di Bapperida, saya kompeten di bidang PPEPD, perencanaan pengendalian dan evaluasi. Kami lebih pelayanannya kepada OPD yang lain, Pak. Jadi kayak misalkan ada kemarin penyusunan apa Renstra. Jadi kami bantu mereka tunjukkan bagaimana caranya. Walaupun sebenarnya mereka bisa cek sendiri, cek undang-undangnya di mana, aturannya gimana. Tapi karena sebagai bentuk berorientasi pelayanan, kami bantu mereka
tunjukkan, nah ini aturannya, ini undang-undangnya, begini pengisiannya, walaupun sebenarnya mereka bisa sendiri. Nah, karena kita orientasi pelayanan, jadi kami tetap bantu, tunjukkan secara adanya langkah-langkahnya ya. Ya walaupun mereka bisa, tapi ya karena orientasi pelayanan, kami tunjukkan itu Pak. Terima kasih Pak. Dari inspektorat itu kami memberikan pelayanan seperti menyediakan saluran bagi OPD atau pengurus desa untuk membantu dalam penyusunan laporan, laporan keuangan, dan kami juga memberikan saluran untuk mereka bertanya atau berkonsultasi terkait aturan atau maupun tindak lanjut dari temuan yang ada. Begitu, Pak. Ya, saya dari Puskesmas, Pak. Kalau dari Puskesmas sendiri, memang langsung termasuk juga eh, OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi, eh, selama saya berkantor di Puskesmas Pangale untuk orientasi pelayanan itu, yang pertama saya lihat itu ada namanya Epus Cluster, Pak. Itu aplikasi baru untuk pelayanan di puskesmas supaya lebih mempermudah dalam pelayanan. Contohnya, jika eh, masyarakat datang ke puskesmas itu kan biasa dia antri. Nah, jadi bisa dia lewat aplikasi untuk mengambil nomor antrian. Jadi tidak perlu lagi antri lama di puskesmas. Terus yang kedua, karena masih banyak mindset masyarakat itu bahwa kalau ke puskesmas itu eh, ya intinya ada stigma-stigma negatif. Jadi bagaimana caranya kita juga melakukan penyuluhan di masyarakat, Pak. Artinya kalau memang ingin memeriksakan kesehatan, kita bisa langsung cek atau memberikan edukasi-edukasi tentang penyakit-penyakit yang sekarang lagi isu di masyarakat, ya itu juga kita lakukan turun di lapangan untuk penyuluhan, Pak. Artinya sebelum sakit memang kalau bisa sehat ditingkatkan lagi kesehatannya. Terus kita juga buka kotak saran di puskesmas kalau memang dari masyarakat ada yang merasa komplain atau bagaimana, bisa langsung ke kotak saran atau langsung juga ke staf masing-masing karena kepala puskesmas gue juga sangat terbuka dengan hal itu, Pak. Kami Pak, kalau di kantor saya di Kesbangpol Pak, pelayanan terhadap masyarakat itu Pak, eh, pembuatan apa, eh, mempalit, pembuatan surat keberadaan ormas Pak. Eh, jadi kami itu Pak menjelaskan detail-detailnya, berkas-berkas apa yang dikumpul Pak supaya kami di Kesban tahu oh ini ormasnya bergerak di bidang ini. Jadi eh, kami apa namanya Pak? Kami memeriksa berkasnya Pak. Pokoknya eh, tidak ada yang eh, apa namanya itu ormasnya Pak. Tidak ada yang intinya kita yang terima ormasnya itu Pak yang tidak ada yang radikal Pak begitu. Jadi kami bikinkan itu saja pelayanan di Kesban Pak. Kalau saya Pak. Saya cuma mau bercerita tentang pengalaman saya, Pak, yang kemarin di kantor eh, kami, Pak. Di petugas layanannya itu sebenarnya tidak ada, Pak. Tapi pada saat orang masuk di kantor, ruangan yang paling pertama bisa diakses oleh tamu itu adalah ruangan saya, Pak. Begitu. Jadi pada saat orang bisa masuk kantor begitu, eh, dia bisa melihat, oh ruangan ini ada orang. Jadi mereka langsung ke saya, Pak, begitu. Jadi otomatis saya yang harus melayani, Pak, begitu. Jadi pada saat mereka datang, kita tanyakan eh, dari mana, begitu, eh, tujuannya apa. Terus setelah itu eh, kami masuk ke ruangan pegawai yang dibutuhkan.
terus memberitahukan bahwa ada masyarakat datang membutuhkan ini. Eh, Siapa yang punya tanggung jawab terhadap ini begitu. Terus itu kami pertemukan di akhirnya mereka berbicara di ruangan kami itu Pak. Mungkin itu sebagai salah satu contoh orientasi pelayanan terhadap tamu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, izin Pak, kenapa diadakan pendataan setiap tahun itu? Karena supaya kita melihat bagaimana perkembangan UMKM yang ada di kabupaten kita, di Kabupaten Mamuju Tengah. Karena kita tahu bahwa ada beberapa pelaku UMKM yang ada yang berhenti dan ada juga yang bertambah. Jadi itu yang harus kita upgrade setiap tahun supaya kita melihat bagaimana perkembangannya, apakah data UMKM-nya semakin menurun atau semakin meningkat. Karena kalau semakin menurun dipertanyakan juga kenapa bisa menurun, apa kendalanya selama ini di lapangan. Terus kalau meningkat berarti ada hal yang berkembang di masyarakat kita, ada kesadaran mereka kalau UMKM itu termasuk salah satu sumber penghasilan yang bisa membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kadang datanya kurang akurat karena di desa-desa juga tidak, kadang beberapa desa kurang lengkap, kadang juga pelaku UMKM-nya yang malas ke desa untuk mendata dan sebagainya. Jadi akhirnya kami berusaha turun. Kami juga sadar kalau ternyata banyak sekali pelaku UMKM yang belum mempunyai surat izin berusaha. Padahal sudah sering dihimbaukan kalau ketika mempunyai usaha itu harus mempunyai surat izin usaha, surat izin berusaha, tapi ternyata sangat sedikit yang mau datang sendiri ke kantor untuk membuat atau minta bantuan instansi pemerintahan yang lain. Akhirnya kami turun dan terbukti ketika kami turun kemarin kami jalan dari kebetulan awal dari inovasi, jadi kami masih tahap percobaan kemarin. Jadi kami jalan ke beberapa pelaku UMKM yang industri pembuatan tahu dan ternyata belum ada salah satu pun dari mereka yang punya surat izin berusaha. Jadi akhirnya kami bantu buatkan di tempat. Itu salah satu tujuan utamanya, Pak. Iya, Pak. Kemarin itu katanya masih turun-turun pendataan manual. Makanya di inovasi ini mau dibuat data dalam bentuk digitalisasi, Pak. Karena selama ini masih yang turun data manual mencatat dan sebagainya. Ya, itu Pak jadi target untuk mulai tahun ini karena kemarin-kemarin kan belum ada kalau di bidang meteorologi kan nanti bisa menera kalau habis diklat Pak. Terus kemarin-kemarin belum ada, baru tahun kemarin kayaknya selesai, baru satu di kantor Pak yang punya hak untuk menera. Jadi selebihnya kami masuk itu masih membantu dulu, nanti habis diklat baru bisa punya wenang untuk Tera. Jadi kami membantu itu, tapi target utamanya untuk tahun ini itu di timbangan jembatan dulu Pak, yang TBS-TBS itu. Kebetulan progresnya sudah lumayan sampai bulan ini kayaknya sekitar 69% dari TBS-TBS yang ada dan masih terus berjalan, Pak. Tercatat kemarin ada 160 Pak. Rencana kami yang yang bersama teman-teman CP rencana mau diskusi terus nanti bagi-bagi tugas tentang aktualisasi salah satunya itu Pak supaya bisa diakses pendaftarannya juga bisa mereka online. Terus rencana juga yang mungkin salah satu dari kami akan ada edukasi ke masyarakat karena masih banyak di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah itu masyarakat-masyarakat tidak tahu kalau ada yang namanya tera yang untuk supaya timbangan yang mereka pakai itu bisa bagus, bisa bagus hasilnya maksudnya tidak banyak simpang siur dan sebagainya. Tapi masyarakat belum tahu kalau masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau ternyata ada itu. Mungkin kita juga melalui pendekatan itu karena beberapa TBS itu lumayan tidak terlalu welcome untuk mereka di Tera, Pak. Jadi Nah, mungkin itu bagus dia. juga kalau misalnya kayak kita pendekatan ke konsumennya mereka supaya yang mereka termotivasi untuk oh iya nanti pelangganku lari semua kalau di yang di sana sudah di Tera saya belum seperti itu, Pak.
Tergantung timbangannya, Pak. Kalau timbangan-timbangan yang dipakai di pasaran dengan TBS itu harusnya setiap tahun, Pak. Jadi Pak, alatnya itu semacam filtrasi sederhana yang kita buat. Habis itu kita pakai be- apa filtrasi sederhana itu hanya untuk menyaring sampah-sampah begitu, sampah yang masih terlihat. Nanti kita saring lagi pakai membran, Pak. Itu membrannya tuh seperti yang dipakai biasanya apa? Usaha air galon gitu, air minum, Pak. Itu Oh, supaya bisa menyaring apa? Larutan garam yang ada di airnya itu sehingga bisa dipakai dan bisa menjadi air tawar. Uh, ini Pak belum masih sebatas inovasi kami belum diterapkan karena cukup ada menyita biaya juga Pak karena kita harus menghadirkan membrannya itu Pak dan harus dibuat mulai dari tangki penyimpanan pipa dan pompa sehingga bisa menjadikan satu menghasilkan air tawar. Pak, saya sudah ada rencana untuk tema aktualisasinya nanti, Pak. Saya mau bikin semacam database untuk data perpipaan, Pak. Kebetulan di Mamuju Tengah sendiri belum ada. Jadi inovasinya itu, Pak. Saya sudah nanti di tracking gitu, Pak. Iya, Pak. Saya Cita Karya, Pak. Iya, Pak. Itu berkolaborasi juga dengan OPTD Air Bersih, Pak. Ada tim tugas jemput bola jadi kami yang ke sana. oh termasuk Firdayani jemput bola ya. Oh, Bapak kalau di kayak di kami, Pak, petugas saya, khususnya bidang saya itu PPPD, perencanaan pengendalian evaluasi kita, yang selama ini saya kerjakan itu kayak penyusunan dokumen ke rencana yang kemarin itu RPJMD, RKPD. Pada saatnya kita kumpulkan data dari OPD, kemudian itu yang kita buatkan laporannya. Kemudian juga kalau RPD mau kerja RKPD-nya, rencana strategisnya kami yang arahkan juga. Misalnya apa yang harus ada di dalam situ, poin-poin apa yang harus ada. Tapi itu yang saya bilang tadi Pak, semuanya itu sebenarnya mereka semua bisa kerjakan jika panduannya sudah jelas kayak yang kemarin itu banyak jadi persoalan itu banyak OPD yang tidak ikuti aturan ya Pak instruksi Menteri nomor 2. Nah, di situ sebenarnya ada semua. Mereka bisa baca, sudah dikasih tahu juga bilang ini panduannya, tapi ya begitu mitanya dalam penyusunannya mereka terkadang nggak ikuti itu. Pas kami cek di di aplikasinya SIPD, ternyata ada mereka program-program yang tidak ikut dari itu ya, rencana strategis pemerintah yang sebelumnya saya bilang tadi ada sudah tercantum di Inmen 2, Instruksi Menteri nomor 2. Jadi tugas kami itu kami cek apa di laporannya, di apa yang mereka laporkan. Kalau ada salah, kalau yang kami beritahu mereka bilang, "Ah, ini salah, mestinya begini." Ya begitu coba kerjaan saya selama ini sebatas itu mengecek kerjaan mereka, kasih tahu mana salahnya. Kemudian aja kayak pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen itu yang agak lama karena itu kami himpun data dari OPD himpun data, kemudian itu data yang kami buat dalam laporan. Jadi ya selama ini itu memang kami orientasi pelayanannya itu ke melayani OPD. Begitu Pak. Kalau saya kok ya hal baru kalau kita berangkat dari tantangannya selama ini ya itu saja Pak OPD yang tidak ikut aturan. Aturannya sudah ada, undang-undangnya jelas, tapi mereka nggak ikuti itu. Jadi yang jadi hambatan selama ini, bagaimana ini OPD taat aturan. Jadi saya juga nggak tahu gimana caranya ini. Saya nggak tahu juga Pak. Gimana cara kita paksa mereka ikut aturan, karena aturannya mereka sudah tahu. Kayak Rensel kemarin itu, aduh banyak sekali nggak beres, bahkan angka-angkanya disebut angka dalam persentase mereka angkanya sembarangan. Jadi kita juga nggak tahu Pak, karena mereka yang punya data, kita cuma lihat datanya. Ya, kenapa kacau datanya ini? Ya, kami juga bukan OPD mereka, kami bukan yang buat datanya. Ya, kami ya pusing juga Pak. Jadi ya nggak tahu lah Pak gimana itu.